Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga saudaraku sehat sempurna dalam kucuran rezeki yang sangat luar biasa. Ditajribkan segala ilmunya bermanfaat buat diri, keluarga, dan orang banyak yang membutuhkannya. Amin amin Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah saudaraku, sebelum ilmu ini saya ijazahkan, pertama yang harus saya sampaikan, maaf karena ilmu ini saya terima dari guru saya, harus dihafal langsung, maka saudaraku juga harus seperti itu. Jadi ilmu ini termasuk ilmu yang sangat ekstrim, yang sangat luar biasa, tergantung di mana saudaraku benar-benar mau menyelaraskannya. Maka sebelum mendengarkan video ini, alangkah bagusnya saudaraku berwuduk, karena dengan berwuduk hafalan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan wuduk kita akan disucikan Allah, maka segala ilmu akan masuk dengan sempurna buat saudaraku. Dan silakan pause videonya dan silakan berwuduk. Dan saudaraku semua, dimanapun, kapanpun mendengarkan video ini, ijazah berlaku buat saudaraku dengan hak dan sempurna. Yang penting benar-benar mengikuti tata aturan ijazah dengan seksama dari awal hingga akhir. Benar-benar disimak, biar benar-benar paham dan bisa dilaksanakan. Ilmu pemikat sukma termasuk ilmu yang sangat luar biasa selama ini yang pernah saya lakukan ketika ada hal-hal penting yang teramanah dalam ilmu tersebut. Ilmu pemikat sukma, di mana ketika saudaraku melakukannya, maka saudaraku bisa menyuruh siapapun dengan berbagai tujuan saudaraku. Baik itu bersifat mungkin sayang, cinta, perintah, tunduk, pertakut, dan lain segala macamnya sesuai hajat kita masing-masing. Dan saya sering memakai keilmuan ini buat nyatuin keluarga yang terpisah, dalam artian ketika mungkin ada cekcok rumah tangga, salah satunya pengen disatukan kembali, ilmu ini sangat bagus. Atau buat mungkin saudaraku yang mungkin selama ini sering dihina atau dicerca benar-benar secara zalim oleh seseorang, maka ilmu ini juga sangat bagus. Atau mungkin saudaraku mungkin mau nagih hutang selama ini sangat sulit kepada seseorang, maka ilmu ini juga sangat bagus. Atau gimana orang datang ke warung atau tempat usaha saudaraku dan lain segala macamnya sesuai hajat dan tujuannya. Ilmu pemikat sukma memakai media, dan ini yang harus saudaraku cari. Media ini yang harus saudaraku cari. Minimal satu media, kapan perlu kalau pengen lebih ekstrim efeknya 9 atau 7 media. Jadi medianya yang perlu disiapkan, pertama jantung pisang yang belum mengelupas, ya, jantung pertama keluar itu yang belum mengelupas salah satu kelopaknya. Jadi jantung pisang apapun yang baru muncul yang belum mengelupas salah satu kelopaknya. Dan kalau andai jantung pisang tidak ada, juga bisa dengan media buah nangka yang benar-benar pertama kali. Jadi buah nangka yang benar-benar perdana. Jadi bukan buah yang kedua, tapi buah yang pertama walaupun hanya sebesar ibu jari. Nah, dan satu media cukup, tapi kalau semakin banyak media tentu akan semakin banyak yang bisa saudaraku suruh dan perintah. Karena ilmu ini memakai perintah kepada sosok makhluk yang hidup di dalam media jantung atau buah nangkanya. Dan juga perlu juga saya sampaikan buat saudaraku, sebelum ilmu ini benar-benar mau diselaraskan, ilmu ini sedikit berefek. Jadi sedikit ada efek ketika saudaraku mau menyelaraskannya, tapi efeknya bisa dilawan tergantung saudaraku. Efeknya seperti gangguan-gangguan ketika saudaraku mau sholat, mau zikir, itu sering hadir ucapan-ucapan keilmuannya ketika kita sholat atau zikir. Biasanya itu sampai 1 minggu. Jadi yang penting ketika terjadi efek seperti itu, saudaraku istighfar, kembalikan kepada Robbi. Karena memang ketika ilmu ini diselaraskan,
tanda dia mulai menyatu, memang ada efek bacaan-bacaannya atau bayangan-bayangan akan kehadiran nur ilminya mulai sedikit hadir buat saudaraku. Dan ini benar akan terjadi seperti itu. Jadi kalau rasanya bagi yang sulit menguasai keilmuan ini, saya stop, jangan diselaraskan. Jadi, tapi kalau rasanya saudaraku siap dengan benar-benar istiqomah dalam ridha Allah, maka saya dengan senang hati hak sempurna buat saudaraku semua. Maka silakan saudaraku cari medianya, baik jantung pisang atau buah nangkanya minimal 1 buah. Ketika saudaraku telah mempunyai 1 jantung pisang atau 1 buah nangka, maka baca kalimat berikut agar makhluk yang ada di jantung pisang itu atau buah nangkanya manut dan tunduk sesuai perintah saudaraku. Baiklah, seperti yang saya sampaikan tadi, keilmuan ini saya terima dari guru saya tanpa boleh dicatat, tapi langsung harus dihafal. Maka mohon benar-benar ikhlaskan roh dan batin saudaraku, benar-benar ikhlas, biar ilmunya benar-benar langsung hafal. Dan silakan disimak kalimatnya sebagai berikut. Jadi saudaraku pegang jantung pisangnya kalau udah ketemu nantinya, atau dihafal dulu aja, nanti kalau ketemu gampang, tinggal aplikasi ilmunya. Mohon benar-benar disimak dan mohon benar-benar dipahami hingga benar-benar hafal buat saudaraku yang ingin ilmu ini. Adapun kalimatnya sebagai berikut. Bismillah, ya Maryama, Maryama Betari Durgo, indung memanggilmu. D. Bismillah, ya Maryama, Maryama Betari Durgo, indung memanggilmu. Saya ulangi sekali lagi. Bismillah, ya Maryama, Maryama Betari Durgo, indung memanggilmu. Nah, itu kalimat ketika saudaraku telah punya jantung pisang atau buah nangkanya nanti. Jadi ketika udah ketemu buah jantung pisangnya yang belum pernah mengelopak kelopaknya atau baru muncul, atau buah nangka yang pertama baru muncul dari batangnya atau buah nangka perdana, ambillah dan bawa ke rumahnya, dan setelah di rumah pegang jantungnya atau buah nangka tersebut, sesudahnya bacakan kalimat tadi. Artinya ketika saudaraku membacakan kalimat tadi, saudaraku memanggil sosok makhluk yang ada di dalam jantung pisangnya atau buah nangkanya yang sesuai kalimat tadi, itulah namanya. Dan ketika saudaraku telah memanggil, tentu harus saudaraku tundukkan. Jadi jangan sampai setelah dipanggil lupa menundukkan, maka dia akan mengganggu saudaraku. Tapi kalau saudaraku tundukkan, saudaraku biar dia Islam, maka itu akan sangat luar biasa ketika saudaraku telah mengislamkan salah satu jin, mengislamkan satu manusia, pahalanya luar biasa. Apalagi satu jin yang belum mengerti apapun, baru terlahir dari jantung atau buah nangkanya. Tadi setelah dipanggil dengan kalimat tadi, lalu wahai, panggil dia, wahai, ya, wahai Betari Durgo, ya, panggil dia setelah dibacakan, wahai Betari Durgo, aku Islamkan kamu, maka bersyahadatlah. Jadi panggil, wahai Betari Durgo, aku Islamkan kamu, maka bersyahadatlah. Sesudah itu saudaraku harus membaca syahadat sebanyak 128 kali. Dengan pejam mata saudaraku dan baca syahadat, fokus ke buah nangka atau jantung pisangnya. Apapun yang saudaraku lihat, apapun yang terasa, abaikan saja. Baca sampai 128 kali. Ketika itu telah saudaraku lakukan, maka tentu
makhluk yang bernama Betari Durgo siap disuruh dan diseraya. Artinya, saudaraku memiliki sebuah energi dari makhluk yang tak terlihat. Dan dia, saudaraku, Islamkan. Sesudah itu bisa disuruh dan diseraya. Dan ketika mata batin saudaraku tembus, maka saudara akan melihat wujudnya. Tapi andai pun tidak bisa melihat wujudnya, ilmu ini tetap akan akurat dan tajam buat saudaraku. Dan bukti telah nyatu tadi ya seperti tadi. Sering kalimahnya kebaca dalam sholat atau dalam zikir, atau sering hadir dalam ingatan-ingatan saudaraku, itu terjadi karena makhluk tadi sudah ada di sekitar saudaraku. Ketika saudaraku melakukan satu jantung, berarti satu jin Betari Durgo masuk Islam. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ketika 9, maka 9 jin akan masuk Islam dengan cara yang saudaraku lakukan, baik ke buah nangkanya atau ke jantung pisangnya. Dan 9 jin tersebut bisa disuruh, diperintah. Yang penting benar-benar dalam tujuan untuk ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu ini benar-benar termasuk ilmu ekstrim, dan hari ini saya ijazahkan buat saudaraku semua biar benar-benar bermanfaat dalam mengembangkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan adapun tata caranya, ketika itu telah saudaraku lakukan, tentu tidak perlu lagi yang namanya jantung pisang atau buah nangkanya, tinggal dipanggil namanya dengan membaca kalimat keilmuannya. Ya, ketika saudaraku umpama ada datang orang mau disatuin suami istri yang lagi bertengkar, atau biar ada yang beli tanah, atau biar dia cinta, dia sayang, atau yang kejam biar baik hati, atau apapun yang harus dipikat dengan niat dan hajat saudaraku semua, maka saudaraku tinggal duduk sila dengan keadaan berwuduk, lalu baca kalimatnya, Bismillah, ya Maryama Betari Durgo, indung memanggilmu, dan sekarang aku suruh, ku perintahkan dirimu untuk, contoh, untuk agar si A mau membayar hutangnya, atau agar si A mau akur lagi sama suaminya, atau agar si A mau beli tanah sesuai dengan harga yang ditawarkan, atau agar si A dilindungi dari sini hingga sampai ke rumahnya, atau agar si A ditemani sampai ke rumahnya biar tidak terjadi apa-apa, dan segala macam tujuan-tujuan saudaraku. Maka itu akan terjadi. Kenapa itu terjadi? Karena Betari Durgo sangat bersyukur ketika setelah saudaraku Islamkan dianya. Maka dia siap membantu saudaraku. Karena sebelumnya dia tidak Islam, setelah saudaraku Islamkan, tentu dia sangat berterima kasih buat saudara. Dan ketika dia hadir mungkin lewat mimpi, lewat zikir, atau lewat perjalanan-perjalanan saudaraku, jangan kaget, pertanda dia benar-benar ingin akrab dengan saudaraku. Atau mungkin dia hadir di saat-saat terdesak, mungkin lagi bawa motor, mau tabrakan, lalu dia hadir di saat itu bantu saudaraku. Maka bersyukurlah kepada Allah. Dan satu hal pesan saya, sebanyak apapun yang telah saudaraku Islamkan, yang penting untuk mengejar ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai dikotori ilmu dengan niat-niat yang bersifat aniaya. Ketika itu saudaraku kotori, maka tentu ilmu akan menjerumuskan saudaraku ke hal-hal yang jauh dari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, setelah saudaraku Islamkan 9 atau 3, sesudahnya malah saudaraku ajak untuk hal-hal aniaya, tentu saudaraku bertanggung jawab
penuh dengan yang telah diislamkan tadi. Karena dia secara tidak langsung belajar dari saudaraku. Ketika saudaraku melakukan kebaikan dan kebaikan, tentu jin Betari Durgonya juga melakukan kebaikan. Karena dia telah saudaraku islamkan dan tentu dia berguru kepada saudaraku. Artinya apa? Apapun perlakuan saudaraku akan dia contoh. Karena dia baru terlahir dan sudah saudaraku ambil. Dan ingat, kalau rasanya belum siap, jangan dulu dilakukan. Ilmu ekstrim tergantung si pemakainya. Bisa membuat hal jelek, bisa membuat hal positif. Maka saya Rajo Mangkuto Alam selalu mengabarkan agar kita berbagi kebaikan dan kebaikan. Carilah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembangkan Islam, tegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Semoga benar-benar bermanfaat. Salam satu batin, satu jiwa. Saya Rajo Mangkuto Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.